apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang, aku ingin membacakan di malam ini seseorang yang energinya tak bisa lepas dan jauh darimu. Yang tak bisa lepas dan jauh darimu. Dan di bagian akhir nanti aku akan membacakan apa yang harus kalian lakukan atau tindakan apa yang harus diambil ya. Jadi jangan khawatir, untuk pembacaanku tidak setengah-setengah. Yang tidak bisa lepas darimu. Tidak bisa jauh darimu. Prison, journey, terjebak ya. Seseorang dalam situasi yang terjebak, namun dia tidak merubah hatinya, teman-teman. Bisa aja dia terjebak dalam situasi atau keadaan, bisa terjebak di satu kota, terjebak dalam satu tempat yang dia nggak bisa jalan-jalan, atau memang dia tersandung dalam masalah hukum. Ada masalah hukum yang harus diselesaikan, bisa jadi kayak gitu ya. Kamu tahu, di sini dia ingin sekali bertemu dengan kamu karena dia merasa jika kamu wanita ataupun pria, dia merasa kamu tuh adalah good luck atau faktor keberuntungan. Jadi dia tuh sudah punya tujuannya itu aku mau ketemu sama kamu. Final person yang aku mau ketemu adalah dirimu. Karena kamu tuh semacam kunci atau semacam pembuka jalan buat dia gitu loh. Dan di sini teman-teman, kalian itu udah pernah bertemu sebelumnya. Jadi bisa dipastikan ini adalah orang yang pernah kamu kenal. Dimana dia itu stuck dalam satu situasi. Dan situasi ini membuat mungkin pikiran kamu itu jadi meragu. Military person, expectation, pleasant letter. Aku melihat di sini cintanya adalah cinta yang penuh dengan ekspektasi. Ya, cinta yang penuh dengan harapan. Maunya tuh aku seperti ini loh, kayak orang-orang lain, jatuh cinta, pacaran, menikah, jalan, at least ketemu. Masalah jodoh nggak jodoh itu belakangan. Di sini orang yang kamu pikirkan main personnya, dia itu punya harapan yang besar, ya, punya harapan yang besar, berharap ada perubahan yang mengalir, namun di sini memang dia tuh dalam kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Ya, kalau kondisinya udah nggak baik-baik saja seperti ini, berarti kondisinya dia memang terjebak pada satu masalah, satu situasi, atau memang terjebak beneran dalam urusan hukum. Di sini aku melihat military person, ya, bisa jadi gimana ya? Saya nggak bilang di sini dia kayak buron gitu, bukan ya, tapi kita nggak pernah tahu ya kan. Kalau kamu kenalnya online, mungkin dia ada urusan sama hukum dan dia adalah orang yang dicari, maybe. Tapi aku tidak yakin lah, itu hanya sekitar 10% aja. Sisanya di sini dia sih terjebak pada satu situasi yang memang dia nggak bisa lepasin. Masalah, bisa masalah hukum, bisa masalah yang terkait dengan privacy, ya, salah jalan karena dia pernah ngambil sesuatu atau pernah berbuat sesuatu, jadinya tuh di endingnya nggak enak, ya, sesuatu yang nggak enak. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai komitmen, dia ini sudah punya kayak perencanaan atau proses untuk bisa bertemu dengan kamu person to person, dalam arti ketemu secara fisik ya. Ya, tapi jujur aja, di sini kamu tuh menantikan seseorang ini gelisah. Kapan ketemuannya, kapan kita bisa jalan, kapan kita bisa ini, kapan bisa itu. Tidak sebebas dulu sih.
Ketika kamu pertama kali ketemu sama dia, mungkin ketemunya lebih sering daripada sekarang. Kalian banyak komunikasinya, ini dari surat, dari sosial media, dari surat inbox atau apapun itu, email, SMS. Banyak pikiran-pikiran khawatir di sini. Mungkin kamu khawatir banget sama kondisi dia, walaupun itu memang tidak bisa dibuktikan ya. Oke, kita lihat dari sini aja deh. Aku melihat ada di sini situasi yang stuck di antara kalian yang sebetulnya itu kayak mengaburkan pandangan. Apakah kalian di sini tuh ada titik akhirnya atau enggak? Tapi sebetulnya dia sudah membuat keputusan, cuman keputusan itu tidak bisa kamu sangka, tidak bisa kamu terka-terka. Karena orang ini tuh kadang-kadang berubah. Iya, berubah dikarenakan tekanan. Kalau aku bilang sih dia ada komunikasi ya sama kamu, tapi terbatas. Tapi walaupun terbatas, walaupun on off, tapi tetap aja ada nyapanya. Ada rindunya. Dia ini stuck dalam satu masalah yang memang harus di cut off secara keseluruhan. Kalau enggak, ini tuh terkait dengan sebab akibat atau karmik ya teman-teman. Jadi masalahnya itu memang sin atau dosa yang pernah dia lakukan sendiri. Dan itu harus ditebus sama dia gimana pun caranya. Kalau seandainya dia ingin lancar, terkoneksi lagi sama kamu, dia harus menyelesaikan ini semua. Dia harus bisa kayak meredam rasa bersalahnya. Dia harus tepat dan cepat untuk memutuskan sesuatu. Dan harus lebih terbuka. Orang ini tuh kebanyakan sukanya tertutup. Dia tuh kayak nggak 1000% bisa kamu percaya sih. Hanya bagian-bagian kecil dan bahkan kamu tuh kayak belum tahu tuh 1000% dia. Dia tuh hanya memperlihatkan ke kamu tuh mungkin cuman 20%, sisanya itu masih tersembunyi. Misterius. Kamu tahu nggak sih orang misterius itu gimana? Nggak bisa kita lacak keberadaannya di mana mungkin gitu ya. Terus nggak tahu. Kamu cuma tahu orangnya tapi kamu nggak dapat datanya dia tinggal di mana, alamatnya di mana. Itu kayak gitu misterius. Dan aku nangkepnya tuh kamu terjebak sama cinta-cinta seperti ini. Namun lucunya adalah orang yang seperti ini justru yang terjebak untuk tidak melepas dari kamu. Dia itu kayak punya rencana, tapi rencananya nggak akan mateng sih sebenarnya. Dia bilang aku pengen menyelesaikan ini, aku sanggup ini, tapi kayaknya tuh melambat. Ya, dia kalau punya pengen ngomong sama kamu tuh bukan berarti dalam waktu cepat loh teman-teman. Agak melambat ya. Kita cek lagi sebetulnya alasan dari dia itu tidak bisa lepas dari kamu kenapa. Walaupun kamu udah jengah, walaupun kamu udah gerah, tapi kita harus lihat alasannya. Ya, itu hak mereka ya untuk bisa nempel sama kamu, tapi tergantung dari kamu. Kalau kamu juga udah nggak mau, ya ini bisa diselesaikan kok. Dengan semudah itu. Oh, memang ada seseorang yang tidak ingin selesai. Yang pengen nggak ada akhirnya. Sedih kalau misalnya memang ditinggalkan dan memang nggak pengen ada akhir. Jadi akhir itu bukan berarti harus bersama ya. Bersama juga ambigu tapi nggak mau ditinggalkan. Di sini sih aku ngelihat memang ada kaitannya dengan karma teman-teman. Karma yang memang tidak mau diselesaikan. Bukan tidak bisa, tapi memang dia tidak mau menyelesaikan karmanya dengan kamu. Karena dia melihat kamu tuh adalah peluang pegangan. Karena nggak tahu lagi dia harus mengadu sama siapa, kemana dia harus jalan, kemana dia harus mencari. Jadi ini bisa aja ya, entah dalam berapa lama, someday dia akan menemukan kamu dan akan datang ke kamu. Tapi dengan keadaan yang bener-bener udah all clear. Gitu loh. Selama dia masih belum clear, selama dia masih belum sigap dengan ego-egonya,
kayak nggak mau apa ya, nggak mau berusaha banget untuk apa ya, nggak mau berusaha banget untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, ya hubungan kalian akan segini-gini aja. Aku lihat ada orang yang sebetulnya ini bawa karma ke kamu. Ya, dia bawa ikatan karma ke kamu, bukan kamu yang kasih ikatan karma. Karma ini terjadi karena dia yang bawa. Dan karena dia dalam hatinya memang tidak pernah ikhlas kamu tinggalin. Ini bahaya loh. Bukan nggak bisa selesai ya, kamu bukannya nggak bisa putus. Energi kamu tuh kayak kekunci sama dia. Dan jalannya adalah untuk melihat sebuah kesempatan sebetulnya. Pantaskah ini dipertahankan atau kamu save dulu, sementara kamu jalani fokus dengan hidup kamu. Ya, ada zaman dahulunya kalian ini mungkin pernah berpisah. Kemudian di sini aku melihat sebenarnya banyak sekali kebenaran ya, tuh kan karmic relationship. Aku bilang apa? Di sini tuh ada karma yang dibawa sama dia. Dia tuh seneng dengan hal seperti ini, hal yang ambigu tuh dia seneng. Ada karma relationship dan ada cinta yang bersamaan. Jadi hubungan kamu nih unik. Sebetulnya dia sayang banget sama kamu. Karena kalian ini ditemukan karena takdir. Semakin kalian jauh, semakin kalian dekat di secara spiritual, itu loh yang gak enak. Dia cinta kamu tapi penuh juga kesedihan di sini. Banyak mikirin kamu. Dia tuh kayak bilang waktu tuh akan terus berjalan. Kalau misalnya memang aku tuh ada umur, aku tuh pengen stop pattern ini. Aku nggak pengen kayak terus gelap ya. Aku pengen ada sesuatu yang terang. Aku pengen ada sesuatu yang terang. Aku sangat interesting sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku pengen ngedate sama kamu dan aku pengen itu dikabulkan. Sekali aja ada kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu dan memutus tali karmanya kalau misalnya memang sudah apa ya, kalau memang tidak dibiarkan kalian bersama, dia akan siap untuk memutusnya. Tapi saat ini, sebelum dia ketemu sama kamu, sebelum dia menepati janjinya sama kamu, bangsa sekali aku pengen ketemu kamu lagi atau apa, dia belum siap untuk memutus karmanya gitu. Karma ini bisa diputus kalau kalian sudah ketemu berdua dan depan-depanan kalian bilang gini, aku pengen mulai sekarang, tapi kamu harus ngomong, hati sama pikiran harus sinkron. Tapi kamu harus ngomong depan dia. Kamu ngomong gini, aku rasanya sudah cukup untuk menjadi bagian hidup kamu. Ya, aku ikhlaskan kamu untuk kamu pergi dan kamu harus pergi. Suka tidak suka kamu harus belajar untuk mandiri dan pergi dari hidup aku. Kenapa? Karena memang kalau memang tidak bisa dipaksakan, ya kita tidak akan pernah bisa sejalan. Selalu ada ironi, selalu ada drama, dan itu yang capek sebetulnya. Jadi kalau aku bisa bilang di sini ya teman-teman, kamu juga jangan terlalu ngarepin atau terlalu sedih untuk berpisah sama orang ini. Kamu harus kuatin dulu. Ketika kamu ketemu sama orang ini, kamu sudah bukan kayak nge-script lagi, tapi memang niat aku pengen pergi. Jangan sudah ketemu sama dia tiba-tiba nggak jadi. Nah, karmanya tidak akan putus. Dan kamu bilang begini sama dia, kalau kamu memang ingin bersamaku dan pengen ada hubungan lagi di antara kita, maka tolong berikanlah keputusan hari ini, kita terbuka atau tidak. Hubungan kita terbuka atau tidak. Tapi kalau kamu kondisinya sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, kamu wajib harus putus. Ini bahaya loh teman-teman. Ya. Aku nggak pernah menyarankan kalian tidak berpisah. Kalau misalnya kalian memang punya hubungan yang toksik, hubungan yang nggak baik, cinta itu nggak harus memiliki. Tapi kalau misalnya memang mencintai, tapi kalau sakit, mencintai tapi kamu tidak mendapatkan kelayakan apa yang kayak orang pacaran dapetin, hanya aku dan kamu. Cinta tuh hanya aku dan kamu, bukan aku, kamu dan dia.
Kalau misalnya ada kamu dalam satu kondisi kamu dan dia, kamu harus rela untuk pergi melangkah. Dan kalau bisa cari orang yang nyata. Karena orang yang butuh cinta rata-rata itu kayak kenal dari sosial media, dari satu aplikasi yang kita nggak tahu verified atau enggak, dan mereka itu kayak gampang berpura-pura gitu loh teman-teman. Ya, mereka tuh gampang berpura-pura. Jangan pernah terlalu percaya dengan apa-apa di sosial media. Mendingan kamu udah tahu orangnya, udah pernah ketemu. Kalau memang dia suka sama kamu, toh dia pasti hubungin kamu. Kalau nggak, pasti nggak interested lagi. Nggak akan ada kencan kedua, ketiga. Ada kartu the dog, ada kartu the heart, dan ada kartu the child. Saya ngelihatnya di sini, orang ini adalah orang yang setia ya. Orang ini orang yang setia. Orang ini adalah orang yang mencintai kamu, tetapi memang belum siap untuk berkomitmen dengan dirimu. Dalam hatinya ini masih banyak masih banyak rasa keresahan. Dia mau fokus dulu sama kerja sih, aku bilangnya. Dan dia ini masih berproses gitu loh. Kamu nggak bisa memaksakan dalam waktu dekat orang ini akan datang ke kamu. Ini semuanya tuh butuh proses dan perencanaan. Ada kartu The Star, ada kartu House, dan ada kartu The Way. Saat ini dia nggak bisa ya memenuhi harapannya hanya satu, karena di sini kayak ada tuntutan yang membuat kondisi dia itu bercabang. Jadi fokusnya itu bercabang karena sesuatu. Jadi tidak bisa melakukan pemilihan. Kalaupun dia datang sama kamu, otomatis dia tidak bisa kamu tanya kapan dan gimana kondisinya, kita berdua gimana. Yang pasti orang ini selalu ada rencana untuk menemui diri kamu, dan ini masih on proses. Kadang-kadang kalau menunggu tanpa waktu itu nggak enak loh teman-teman. Jadi saran aku sih jangan seperti itu ya. Sayangi juga diri kamu, sayangi juga masa depan kamu. Kalau menunggu seseorang yang seperti ini gimana? Kalian mau nonton bioskop dengan pacar hayalan? Ini harus dipikirkan ya. Untuk orang yang namanya muncul di sini, kamu harus banyak memikirkan masa depan dengan dia. Harus dipikir 2 kali ya. Ya, aku bukan berarti bilang kalian tidak akan jadi, tapi nama-nama yang muncul di sini itu adalah nama-nama yang sepertinya ceritanya tuh kayak gini. Ada komitmen dia bertemu sama kamu, tetapi saat ini tuh pikirannya lagi bercabang. Dan orang ini akan sangat sulit untuk melepaskan diri kamu. Karena di sini tuh dia pembawa karma, carrier. Ya, pembawa karma. Oke, sekarang kita akan ambil untuk solusi terakhirnya. Jika kamu dalam kondisi seperti ini, walaupun namanya tidak muncul, nggak apa-apa. Kita akan lihat untuk kondisinya seperti apa. Kondisinya untuk namanya misalnya muncul, nggak apa deh, aku bacain untuk namanya muncul dulu ya. Kamu harus tetap berpikir jernih. Jangan sampai orang ini tuh membuat kamu trauma. Ya, harus selalu bersiaga dan juga harus selalu tetap berpikir dengan jernih lah. Jangan kebawa terlalu gampang percaya. Intinya begitu. Harus ada pembuktian dari dia dulu. Kalau dia perhatian sama kamu, minimal ada sedikit yang dibuktikan. Untuk nama-namanya yang tidak ada di sini, namun dalam kondisi seperti ini, pada akhirnya seperti apa? Di sini aku ngelihat ada King of Pentacles ya. Kamu bisa memimpin, kamu bisa membuat sebuah keputusan yang masuk akal supaya hubungan kamu tuh nggak halu-halu. Jadi kamu harus punya ketegasan segera di hubungan ini. Kalau yang di sini ada kalanya kamu harus menunggu prosesnya dulu ya. Untuk namanya yang di sini. Tapi yang namanya nggak ada di sini, kamu harus buat satu kesepakatan dealing sama dia, arah hubungan ini mau dibawa kemana. Karena yang di sini proses untuk pelepasan karmanya lebih cepat jika ada komunikasi.
Terima kasih yang sudah ikut readinganku malam ini. Semoga kalian senang selalu, sehat selalu, dan tonton terus videoku, dan share, like, subscribe. Jangan lupa untuk komen. Ya, naikin lagi viewersnya, karena video-videoku ini bukan hanya video halu, bukan hanya video hiburan, tapi juga bermanfaat. Sayang kalau nggak ditonton. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you when I see you. I love you. Bye-bye.